31 Desember itu. Apakah akan terjadi open network, apakah akan mundur lagi? Karena menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina, tetap jaga kondisi badan, tetap jaga kesehatan, ya, tetap optimis, tetap menjalankan aktivitas. Yang punya aktivitas, yang belum mempunyai aktivitas, semoga segera mendapatkan aktivitas. Dan sebelum saya melanjutkan ke ocehan-ocehan yang lain, ini ngobrol sore aja ya. Saya ucapkan kepada subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini, yang selalu berkomentar positif atau negatif. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya tidak lupa nih mengucapkan juga kepada Sinar Collection, customer Sinar Collection yang alhamdulillah kemarin sama hari ini ada banyak banget yang udah melakukan transaksi ya, seperti ini, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah Sinar Collection sendiri sudah mulai merangkak, sudah mulai jalan. Koin Sidra juga sudah mulai banyak banget ya, banyak yang sudah melakukan transaksi. Mungkin hari ini ada sedikit masalah ya dari krim itu, orang-orang belum ada juga yang japri sama saya belum bisa buka juga, logonya masih putih masih seperti ini gitu kan. Saya ucapkan juga yang pagi-pagi minta barter beras ya gitu kan. Pagi-pagi saya bangun tidur, baru pas buka saya udah ada transparan Sidra, katanya Mbak besok pagi saya mau beli beras. Nah ini ya, kemarin pagi banget ya. Jadi sebelumnya saya pesan buat teman-teman kita, teman-teman semua, terutama pioner Pi Network, jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pioner yang cerdas. Jangan mau dibohongi lagi, jangan mau dibodohi lagi. Kalau emang semuanya setelah open network, kenapa harus dilakukan sekarang? Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu berbondong-bondong dengan hal yang belum jelas, jangan terlalu berbondong-bondong dengan hal yang belum pasti. Kita fokus aja dengan, kalau emang kita punya kerjaan sekarang, kita fokus aja dengan kerjaan sekarang. Kalau emang kita lagi dagang, ya fokus aja dagang sambil klik petir. Karena klik petir itu tidak ribet ya, cuma 1 kali 24 jam itu udah bisa klik petir. Jadi intinya seperti ini, kita itu berkebun ya. Berkebun itu kita nanam itu, berkebun itu jangan di satu kebun aja. Kebun itu jangan ditanami satu pohon aja. Jadi kalau satu pohon itu gugur, tetap udah nggak ada lagi kan. Tapi kalau kita satu kebun itu ditanami dengan 4 atau 5 pohon, yang satu gugur masih ada yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi intinya di segala hal apapun, dari bisnis dari bisnis apapun, dari pekerjaan apapun, apalagi sekarang dari permainan aplikasi, jangan terlalu difokusin ke sana. Jadi yang akhirnya kalau kita, apalagi kita udah termakan dengan setelah open network kita akan seperti ini, setelah open network kita akan jadi sultan, setelah open network kita akan kebeli ini, kebeli itu. Itu semua berharap seperti itu. Tapi kita jangan terlalu berharap yang hingga kita, yang bisa menjadikan kita sendiri terbuai dengan angan-angan itu. Gitu kan, yang kita khawatirkan itu takutnya tidak terjadi. Kita kan sendiri yang rugi. Satu, rugi waktunya apa, kita misalkan punya pekerjaan, akhirnya kita kan sampai dipecat dari pekerjaan kita yang udah tetap, itu seperti itu. Jadi pesan saya buat teman-teman semua, entah dari pioner Sidra, entah dari pioner Pi Network, ini yang selalu ambisi itu yaitu dari pioner Pi Network sendiri. Jadi banyak banget orang yang berambisius untuk ini hal itu, ikut sana ikut sini gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya gigit jari, ujung-ujungnya diri sendiri yang rugi. Nah di sini mungkin teman-teman semua udah ya melihat dari dashboard penambangan sendiri, ternyata KYC itu diperpanjang waktunya sampai 31 Desember. Nah di sini juga kita masih ada pertanyaan, apakah tanggal 31 Desember itu akan terjadi open network atau open mainnet? Apakah belum? Di sini saya pribadi masih belum masih belum yakin bahwa tanggal 31 itu akan open network. Karena apa? Karena kita ngelihat dari
KYC sendiri diperpanjang masa tenggangnya. Seperti itu kan, untuk masa tenggang untuk menyelesaikan KYC itu dikasih waktu lagi sampai tanggal 31 Desember, sama dengan migrasi koin itu batas waktunya sampai tanggal itu juga gitu, seperti itu. Nah, di sini kita bisa ngambil kesimpulan, makanya kenapa saya selalu bilang Pi Network ini adalah proyek siluman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya core team yang tahu. Kita itu seperti naik bis, kita ini penumpang. Semuanya tuh kendali itu ada di core team. Seperti itu kan, entah terjadinya open network tanggal 31, entah tidak terjadinya open network tanggal 31, tapi ini kita bukan berarti saya menakut-nakuti teman-teman semua gitu, bukan. Ya kita semua berharap tanggal itu open network. Gitu aja, seperti itu. Tapi itu semua harus digarisbawahi. Ya semoga terjadi apa yang Nicholas katakan, bahwa tanggal 31 Desember itu akan open network. Mudah-mudahan itu semua terjadi, mudah-mudahan core team itu tidak lupa dengan janjinya sendiri waktu ada di dashboard penambangan Pi kita sendiri. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan ocehan sore ini, kita jangan terlalu terbawa dengan ambisi aja gitu kan. Jadi kita itu harus seperti jati diri kita sendiri. Dari kita melakukan hal apapun, kita harus jeli, kita harus cerdas, harus mengamati, benar-benar mengamati. Jangan orang mengajak, ayo kamu ikut ke sini, ikut. Kamu ikut ke sini, ikut. Jangan seperti itu. Kita itu harus punya prinsip. Prinsip hidup itu, ya menurut saya, kita sendiri yang menentukan langkah kita itu mau kemana, kita sendiri, bukan orang lain. Karena di video sebelumnya saya pernah, orang lain itu kalau kita terus-terusan mengandalkan orang lain, orang itu satu akan bosan, dua akan jenuh, orang itu tiga, mereka punya kesibukan sendiri. Jadi gimana caranya kita supaya bisa mandiri, ya berkreasi sendiri dengan diri kita sendiri. Seperti apa sih kita bisa mandiri itu supaya tidak mengandalkan orang lain terus-terusan, gitu kan? Jadi supaya tidak, oh iya kata dia ini akan cair, kata dia, oh iya ini udah bisa dibarter, itu baru katanya. Kita belum bisa membuktikan. Yang satu-satunya cara kita ingin meyakini dengan hati kita sendiri bahwa Pi Network ini sudah bisa ditransaksikan. Kedua, kalau emang kalian itu semua mendukung nilai GCP, ayo lakukan dengan nilai itu, gitu kan, seperti itu. Ya untuk saya pribadi sekarang udah jarang untuk transfer untuk barter dengan koin Pi sendiri, karena kan koin Pi sendiri ya bisa dibilang teman-teman itu rawan ya. Rawan itu koin Pi itu rawan banget. Rawannya satu kena bainet, takut kena bainet, katanya gitu ya. Banyak teman-teman yang bilang seperti itu. Tadi pun ada yang mempertanyakan sama saya, katanya Mbak, untuk Sidra sendiri ada batasan nggak untuk transaksi sekarang? Semua itu dari Pi Network, dari Sidra itu tidak ada batasan untuk melakukan transaksi. Ya transaksi kita maunya gimana kita gitu. Karena apa? Karena sampai saat ini ya Pi juga belum ada nilainya. Jadi apa sih ulasan-ulasan yang ocehan-ocehan sore ini, ya tadi yang saya bahas itu ya. Di sini kan ada batas waktu ya, perpanjang masa aktif masa pengajuan aplikasi KYC ini diperpanjang hingga 31 Desember 2004, sama dengan batas waktu kedua untuk migrasi. Batas waktu masa tenggang terakhir tidak berubah dan tetap tanggal 31 Desember. Perpanjangan ini memastikan semua pioner memiliki banyak kesempatan untuk mengamankan Pi mereka. Jadi intinya amankan koin kita, amankan akun kita, itu aja. Sekali lagi pesan, banyak banget sekarang teman-teman klik link, akhirnya apa? Akhirnya koinnya raib, hilang. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap ada link apapun, kita jangan sembarangan klik. Nah, ini satu lagi ya, ada notifikasi, mungkin nanti akan saya bikin oret-oretannya. Ada notifikasi bila diklik itu koin juga hilang. Seperti itu emang masuk ke feed browser ya, nanti next video ya. Mungkin ocehan sore ini jadi intinya buat teman-teman semua, jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pioner yang cerdas. Jangan mau dibohongi lagi, jangan mau dibodohi lagi. Cukup 2 tahun ini ya, maksudnya ini kan tahun ini udah mau habis ya. Dari mulai sekarang sampai ke depan itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi setelah tanggal 31 Desember itu. Apakah akan terjadi open network, apakah akan mundur lagi? Karena menurut saya
Pi Network ini mundur terus gitu. Nanti akan ada suatu saat itu mentok di situlah. Nah, ini bagi teman-teman yang melock up koinnya sampai tahun 2026, kalian harus bangga. Kalian harus bangga. Mengunci koinnya itu sampai tahun 2026, 2027, pokoknya dari tahun 2006 ke sana. Kalian itu harus bangga. Ingat, perasaan ini jangan sampai hilang. Jangan sembarangan klik petir, jangan sembarangan klik link ya. Kalau ada link apapun jangan sembarangan klik. Jadi intinya di sini video ini, apakah tanggal 31 itu akan terjadi open network, apakah akan mundur, itu aja. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner semua.